bahwasannya data Dapodik ini sebagai data awal gitu ya, usulan Bapak dan Ibu Satuan Pendidikan untuk mengusulkan Dakfisik khususnya di bidang pendidikan di tahun 2025. Namun ada beberapa catatan penting yang memang harus Bapak dan Ibu sekalian ya, terkait tentang nantinya data ini berhubungan langsung terhadap usulan Bapak dan Ibu. Nah, izin, apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat. Sudah. Oke. Sudah terlihat. Terima kasih. Nah, yang perlu diketahui oleh Satuan Pendidikan adalah terkait terlebih dahulu perekaman data yang ada di Satuan Pendidikan. Mungkin kita jangan jauh-jauh terlebih dahulu terhadap kondisi, karena saya yakin kalau misalkan terhadap kondisi tingkat kerusakan, Bapak Ibu di Satuan Pendidikan ini memang bukan ahli bidangnya dalam proses penentuan penilaian gitu. Maka dari itu, saat Bapak dan Ibu Satuan Pendidikan menentukan tingkat kerusakannya pada aplikasi Dapodik, sudah menentukan dan sudah sudah ada formnya, itu memang perlu adanya proses validasi lagi yang memang ditentukan oleh Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan. Artinya ini kerja sama kolaborasi antara Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan, mungkin Dinas PU yang ada di daerah, juga Satuan Pendidikan untuk seperti apa proses penilaian yang akan dilakukan. Tapi kita ke awalnya terlebih dahulu terhadap perekaman datanya terlebih dahulu, yang memang ini pun masih banyak mungkin Satuan Pendidikan yang memang masih kurang pas gitu ya, atau memang keadaannya memang seperti itu. Tetapi ini perlu nanti didalami lagi, khususnya oleh Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan yang memang tahu keadaan di sekolahnya seperti apa, gitu ya. Karena dari segi data ini kita coba cek memang apakah betul keadaannya memang ada yang seperti ini. Nah, kita coba flashback terlebih dahulu dari cara pengisian di Dapodiknya seperti apa. Nah, alur pengisian di Dapodik terhadap data bangunan dan ruang adalah meliputi dari Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan merekam data tanah terlebih dahulu, yang artinya dari nomor 1 di gambar ya, nomor 1, 2, dan 3 ini adalah data yang saling berhubungan Bapak dan Ibu sekalian, yang artinya saat Bapak dan Ibu mau merekam atau misalkan mau mengisi terkait tentang data bangunan, itu tidak akan bisa mengisi data bangunan langsung kalau misalkan Bapak dan Ibu belum mengisi data tanah terlebih dahulu. Artinya Bapak dan Ibu harus mengisi data tanah terlebih dahulu, baru bisa mengisi data bangunan. Setelah data bangunan, baru Bapak dan Ibu bisa membuat yang namanya ruang. Sama halnya kalau misalkan Bapak dan Ibu tiba-tiba ingin di aplikasi Dapodik membuat data ruang saja, tanpa adanya bangunan, itu nggak bisa. Jadi data ini akan saling keterkaitan satu sama lain. Jadi Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan harus merekam mulai dari data tanahnya terlebih dahulu, lalu data bangunannya, lalu perekaman data ruang. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, bahwa ada poin-poin penting terhadap data-data ini, seperti data tanah tadi, misalkan Bapak dan Ibu status kepemilikan gitu ya, lalu juga luas lahan tersedia gitu ya, luas lahan yang sudah dipakai berapa, yang tersedia ada berapa. Nah, ini kan masih memang agak sedikit rancu di Satuan Pendidikan terkait misalkan tentang keterisian luas lahan tersedia gitu ya. Kayak misalkan luas lahan di tanahnya itu ada 1000 meter, luas lahan tersedianya ada 10.000 gitu kan. Itu agak aneh kalau misalkan isiannya seperti itu. Nah, ini coba nanti dicek kembali seperti itu. Nah, ini isian di Dapodiknya. Jadi isian di aplikasi Dapodik ini sebetulnya kita sudah sampaikan dari awal bahwa Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan mengisi data perekaman tanah sesuai dengan dokumen sertifikat yang dimiliki. Nah, apabila memang keadaannya, contoh ya, Bapak dan Ibu ilustrasi peta tanahnya seperti tanah yang satu, ada 2. Ini 2 secara dokumen gitu ya, dokumen yang legalitas, sertifikat, ini adalah 2 tanah gitu. Maka di aplikasi Dapodik Bapak dan Ibu harus menginput 2, berarti ada tanah A, ada tanah B dengan nomor sertifikat yang berbeda.
gitu. Nah, ini contoh data anomali tanah Bapak dan Ibu ya. Salah satunya misalkan saya coba temukan gitu ya di beberapa daerah, ini ada yang sampai luas lahan tersedianya 32.000 gitu ya, ada yang 16.000 gitu. Nah, ini coba nanti kita harus elaborasi lagi dengan Bapak dan Ibu Dinas Pendidikan, coba untuk mengecek apakah memang keadaannya di satuan pendidikan adalah seperti itu gitu ya, memang luas lahan tersedianya seperti itu. Karena memang isian di Dapodik nantinya perekaman data tanah ini betul-betul diisikan oleh Bapak dan Ibu di satuan pendidikan gitu. Nah, dari perekaman data tanah ini Bapak dan Ibu nanti di satuan pendidikan merekam data tanahnya melalui aplikasi Dapodik gitu ya. Lalu nanti setelah data tanah dibuat gitu ya, Bapak dan Ibu di satuan pendidikan ini membuat yang namanya data bangunan pada aplikasi Dapodik. Ini juga masih banyak mungkin secara data mungkin kita sebut sebagai data anomali, tetapi perlu perhatian memang dan perlu verifikasi lanjutan oleh Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan. Kita masih kita validasi, kita menemukan dari total jumlah sekolah di Indonesia gitu ya Bapak dan Ibu secara data Dapodik. Jadi kita menemukan ada 58% satuan pendidikan itu hanya memiliki satu bangunan. Nah, ini betul atau tidak? Dengan keadaan ruangnya lebih dari 10 ruang. Nah, ini memungkinkan atau tidak, betul atau tidak. Nah, ini perlu verifikasi juga validasi yang memang dilakukan oleh Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan. Apakah memang betul isian di Dapodiknya, misalkan di satuan pendidikannya ruangannya ada 20 gitu ya, tetapi bangunannya cuma satu, itu betul atau tidak, kayak gitu. Atau ruangannya di aplikasi Dapodik di input ruangannya ada 25 ruang, bangunannya cuma ada satu, itu betul atau tidak. Bisa jadi, tapi juga bisa menjadi data anomali karena memang satuan pendidikan tidak membuat bangunan baru gitu ya. Yang padahal contohnya seperti ini, denahnya secara denah ini ada 3 bangunan yang seharusnya diinput oleh satuan pendidikan gitu ya, tetapi diinput menjadi satu seperti itu ya gitu. Nah, ini yang perlu nanti mungkin dicek kembali oleh Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan, juga Bapak dan Ibu di satuan pendidikan. Ini contoh perekaman data bangunannya gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa merekam data bangunannya melalui aplikasi Dapodik gitu. Nanti diisikan dari mulai nama, jenis prasarananya bangunannya apa, lalu nama bangunannya apa, panjang lebar gitu ya, luas tapak gitu ya, lalu kepemilikannya apa gitu ya, nilai perolehan asetnya, jumlah lantai. Ini jangan sampai keliru Bapak dan Ibu. Takutnya misalkan Bapak dan Ibu keliru jumlah lantainya 1, tapi tiba-tiba di bangunan A itu ada ruangan yang memilih dia di lantai 2 gitu ya, padahal jumlah lantainya bangunan A cuma 1. Nah, itu juga aneh. Nah, ini coba dicek kembali pada aplikasi Dapodiknya apakah sudah penyesuaian atau belum, seperti itu. Ini perekaman ruang. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ruang tidak akan bisa berdiri sendiri Bapak dan Ibu sekalian, bahwa ruang akan bisa dibentuk atau diisikan pada aplikasi Dapodik saat data bangunannya memang sudah dibuat terlebih dahulu. Yang artinya saat Bapak dan Ibu ada keadaan di mana ruangan yang memang seharusnya tidak ada di aplikasi Dapodik tetapi menjadi ada, ingin dihapus, berarti harus dihapus dengan bangunannya terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini juga perlu jadi perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Ini terbiasa Bapak dan Ibu, mohon maaf, di operator satuan pendidikan ini menggunakan data-data lampau yang memang masih data di yang dahulu gitu ya, dan belum diperbaiki sampai hari ini. Nah, hanya perbaikan kondisinya saja gitu ya, tapi secara mapping denah bangunan dan denah ruang ini masih belum sesuai. Nah, nanti coba dicek kembali Bapak dan Ibu di satuan pendidikan apakah sudah sesuai terkait tentang pemappingan ruangan yang memang ada di bangunan tersebut, karena ini saling keterkaitan. Jadi nanti dicek kembali pada aplikasi Dapodiknya apakah ruangan yang memang tadi sudah disampaikan ruangannya harus menerima rehab itu sudah di mapping ke dalam bangunan yang memang kondisinya
sudah diupload form PUPR-nya, misalkan di aplikasi Dapodik juga rusak sedang atau berat seperti itu mappingnya sudah sesuai atau tidak gitu ya. Jangan sampai Bapak dan Ibu nanti takutnya memapping di aplikasi Dapodik bangunannya diisi kondisinya rusak berat, tapi di dalamnya ruangannya keadaannya baik. Nah, ini masih dalam perekaman data ruang. Biasanya Bapak dan Ibu, kita sarankan Bapak dan Ibu membuat satu tabel seperti ini gitu ya di Excel biar gampang untuk memapping di aplikasi Dapodiknya. Jadi jumlah lantainya berapa, bangunannya Bapak dan Ibu memiliki berapa, data kamar mandi atau WC. Nanti sisanya 3 sub ruangnya itu dimasukkan ke dalam sub ruang atau bilik di rumah yang tadi sudah Bapak dan Ibu buatkan. Seperti itu, ibaratnya seperti itu. Nah, ini kita lanjut ke dalam perekaman tingkat kerusakan bangunan. Bapak dan Ibu, tadi surat edarannya sudah disampaikan bahwa sudah kita dari Kemdikbudristek sudah memberikan surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak dan Ibu dari Biro gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengecek di surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset gitu ya, terkait tentang tadi form PUPR-nya gitu ya. Bapak dan Ibu juga bisa mendownload nanti di sana, di tautannya bisa Bapak dan Ibu download selain surat juga panduannya, panduan tingkat kerusakan, formulirnya gitu ya. Itu juga bisa di-download di sana. Ini alur perekamannya, nanti Bapak dan Ibu tadi juga sudah dijelaskan mungkin ya. Nah, ini adalah formulir yang nanti akan Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan gunakan untuk proses penilaian tingkat kerusakan bangunannya. Nah, nanti di formulir ini, hasil dari formulir ini yang Bapak dan Ibu upload ke dalam manajemen sekolah, melalui manajemen sekolah. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, nanti pada manajemen sekolah ada kriteria beberapa tambahan yang memang sudah kita tambahkan, tapi tidak mempengaruhi terhadap data sebelumnya. Jadi nanti pada data di manajemen sekolah di sp.datadik Bapak dan Ibu di sini ya, di sp.datadik.kemdikbud.go.id manajemen sekolah, Bapak dan Ibu, kita sudah menambahkan terkait tentang status berkasnya sudah sampai mana. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa melihat nanti di sana status berkas yang diajukan oleh Bapak dan Ibu melalui manajemen sekolah, apakah sudah diverifikasi oleh dinas atau belum diverifikasi gitu ya, atau ditolak gitu. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengecek, karena yang sebelumnya itu belum ada gitu. Tapi kalau untuk sekarang kita sudah tambahkan status berkas. Lalu juga kita tambahkan tahun berkasnya. Jadi Bapak dan Ibu memastikan gitu ya, apakah berkas yang Bapak dan Ibu upload itu adalah berkas yang paling terbaru gitu ya, atau tidak. Seperti itu. Nanti setelah Bapak dan Ibu upload berkas yang memang Bapak dan Ibu sudah tadi syarat-syaratnya sudah dibubuhi cap, sudah ditanda tangan gitu ya, itu juga nanti akan dilakukan proses verifikasi oleh Bapak dan Ibu yang ada di dinas. Jadi verifikasinya nanti akan dilakukan sesuai ketidaksesuaian. Bapak dan Ibu di Satuan Pendidikan bisa mengecek nanti statusnya apabila memang sudah diverifikasi atau belum melalui manajemen sekolah juga gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa cek status berkasnya sudah sampai mana, seperti itu. Nah, mungkin sedikit nah ini misalnya contohnya Bapak dan Ibu, di sini juga kita sudah berikan keterangan Bapak dan Ibu sebelum mengunggah, memastikan bahwa menggunakan berkas form PUPR gitu ya yang dapat diunduh, pastikan yang paling terbaru, memastikan berkas hasil scan unggah terbaca dengan jelas, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu mengunggah tadi foto gitu ya, atau Bapak dan Ibu mengunggah tapi formnya tidak jelas gitu ya, buram gitu ya, formatnya belum PDF, belum sesuai dengan ketentuan gitu ya, berukuran maksimal 2 MB, lalu berkas telah ditandatangani oleh tim survei, memastikan Bapak dan Ibu sudah ada 3 tanda tangan yang tadi dengan 2 cap, yaitu adalah 2 cap dari Dinas PUPR juga dari Dinas Pendidikan.